Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hotijah Anisyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Alas Sumur 2, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan guru saya di SDN Alas Sumur 2. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Mungkin Bu Linda bisa melakukan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Andriani. Saya guru kelas 4 yang bertugas di SDN Alas Sumur 2. Rumah saya kebetulan dekat dengan sekolah, tidak jauh. Alhamdulillah selama di sini merasa senang. Ada salah satu guru yang mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga rekan saya ini bisa membuat atau memberikan dampak positif kepada SD tercinta kami. Cukup sekian perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Bu Linda sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik, dan yang nantinya akan setelah pra-observasi ada observasi, dan yang terakhir ada pasca observasi yang akan didampingi dengan pengajar praktik. Begitu Bu Linda. Nah, di percakapan pra-observasi supervisi akademik ini saya akan menanyakan beberapa hal, dan adapun tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Linda di kelas nantinya. Nah, dan mengapa ada percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan pembelajaran di kelas, agar Bu Linda itu lebih percaya diri dan lebih siap sehingga memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya di kelas 4. Begitu Bu Linda. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan yaitu, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Linda nantinya? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Baik, Bu Linda sudah menyebutkan tujuan pembelajarannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu area pengembangan. Area pengembangan yang hendak Bu Linda capai di kelas. Baik, terima kasih. Yang pertama, area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama, dengan metode yang saya lakukan, siswa lebih aktif dan antusias saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar siswa lebih meningkat. Kemudian yang ketiga, siswa lebih percaya diri dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Seperti itu. Terima kasih Bu Linda. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang sudah dipersiapkan Bu Linda, termasuk metodenya dan media atau alat pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Bu Linda? Baik, strategi yang saya gunakan agar pembelajaran ini lebih maksimal, yang pertama, problem based learning. Jadi berbasis masalah, dan ini insya Allah lebih mengena karena benar-benar terjadi di lingkungan peserta didik. Kemudian media yang digunakan PowerPoint, laptop, lembar kerja siswa. Masalah metode yang saya gunakan, diskusi kelompok. Anak-anak dibuat kelompok supaya anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan isi pikirannya
berbaur dengan pendapat yang lain agar menemukan solusi yang diharapkan. Baik, tadi sudah disebutkan tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang ingin dicapai, terus juga barusan strategi yang dipersiapkan, yaitu Bu Linda menggunakan PBL, PowerPoint untuk media alatnya, laptop dan lembar kerja siswa. Terus untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan pembelajaran yang sudah Bu Linda rencanakan? Nah, waktunya kapan, hari apa yang nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Bu Linda? Insya Allah minggu depan saya akan melaksanakan pembelajaran itu di hari Rabu jam ke-6 setelah istirahat. Baik, Bu Linda, nanti pelaksanaannya minggu depan di hari Rabu jam ke-6. Izinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Bu Linda nantinya di jam ke-6. Mohon izin ya Bu Linda? Ya, nah saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Linda. Dan untuk percakapan yang terakhir, bagaimana nih perasaan Bu Linda setelah melakukan percakapan yang sudah kita lakukan, yaitu pra-observasi? Terus kira-kira apa yang didapatkan Bu Linda dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Baik, alhamdulillah pra-observasi ini sangat membantu. Yang pertama, membantu saya mempersiapkan diri, mental saya, alat peraga yang dibutuhkan pada saat pembelajaran, kemudian kesiapan peserta didik. Tak lupa lagi hasil yang ingin saya dapat tentunya lebih maksimal kalau sudah dimulai dari awal. Baik, terima kasih Bu Linda. Percakapan pra-observasi pada hari ini sudah kita lakukan, dan nantinya di hari Rabu kita akan berjumpa lagi, yaitu di observasi. Oke? Iya. Saya akan melakukan observasi, dan yang terakhir nanti ada pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik. Terima kasih Bu Linda atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Guru absen dulu ya. Muhammad Dafa, Ada, Bu. Muhammad Abdul Latif, Ada, Bu. Muhammad Andre, Ada, Bu. Mustafa Ubaidillah, Ada, Bu. Nurul Huda, Ada, Bu. Rayhan Aditya, Ada, Bu. Safina, Ada, Bu. Ulfa, Ada, Bu. Ulfa apa Dada? Mana Ulfa ya? Main apa sakit? Main, Bu. Nanti kalau pulang sekolah ketemu sama Ulfa, tolong diingatkan, atau besok Bu Guru bisa ke rumah Ulfa. Jangan malas-malas ya untuk belajar ya Nana ya. Iya, Bu. Ayo sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Iya, Ayo Bu. berdiri semua, berdiri. Oh, ayo berdiri, ada yang di belakang. Satu, ayo di mana tempatnya yang enak? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan
daerah tempat tinggal kalian. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggal kalian. Sekarang Bu Linda akan menjelaskan. Mau menanya dulu Bu Linda. Yang pertama, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru enggak? Yang bisa menjawab, ngacung, saya bisa Bu Guru. Bu Linda akan menanya, di mana tempat kalian tinggal? Desanya dulu. Ayo dari adik, di mana nak? Di Alas Sumur. Andre di mana? Jambeanu. Vina? Jambeanu. Dava? Alas Sumur. Kira-kira yang masuk Kecamatan Pujer desa apa ya? Terus yang masuk Kecamatan Jambesari Darussalam? Jambeanu berarti rumahnya Andre sama rumahnya Vina. Kalau kabupatennya apa di sini anak-anak? Provinsinya? Sudah bisa menyebutkan ya? Nah, di kota Bondowoso, kira-kira kalian berada di kota Bondowoso yang terkenal apa dengan pantainya, apa dengan gunungnya, apa dengan lembahnya? Kira-kira di apa? Di bagian apa di Bondowoso itu? Pegunungan atau pemandangan yang indah. Kita tinggal di pegunungan. Kira-kira hanya gunung apa banyak kekayaan alam di sini? Banyak apa saja? Siapa yang mau menyebutkannya, Cung? Andre mau nggak, Cung? Apa kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar kalian atau dekat rumah kalian? Tanaman, maksudnya sawah yang luas, sawahnya subur. Kemudian apa lagi? Sungai. Siapa yang saat ini masih mandi di sungai? Ngaco, siapa? Bagaimana perasaan kalian mandi di sungai? Senang. Bermain air. Tapi sungai itu juga berfungsi sebagai apa? Irigasi. Tanaman, persawahan itu dari air sungai. Nah, sekarang di materi ini Bu Linda akan memperlihatkan foto dalam bentuk video. Kalian sekarang sama Bu Guru akan dibawa ke perpustakaan. Di sana nanti akan dilihatkan kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar. Mari kita ke sana semua. Ayo ke perpustakaan, bawa bukunya. Ayo anak-anak. Kita nanti akan melihat video yang akan ditayangkan di depan. Tolong diperhatikan ya. Jangan ada yang ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di Guru Online. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 bab 5 topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua orang anak perempuan yang sedang berbincang-bincang. Pasar ini unik ya. Semua yang tinggal di sini asli dari daerah sini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Nah, begitulah perbincangan mereka. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini pun berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Kabupaten Bima misalnya
memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan laut. Kabupaten Bima memiliki bawang merah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena memiliki curah hujan yang sangat rendah. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Contohnya perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah terbuat dari bambu semua. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan untuk sebagai alat musik. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan atau hewan. Bisa juga dari sungai, danau, rawa, gunung, dan sebagainya. Wah, jadi penasaran ya, apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelajahi bersama. Indonesia memiliki beragam jenis kopi. Ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, kopi Kintamani Bali, kopi Flores Bawaja, kopi Java Ijen Raung, kopi Rangsang Meranti Riau, dan masih banyak lagi. Hal yang paling luar biasa, kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa? Ternyata hal ini dipengaruhi dari tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan-lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Itu sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi di daerah lainnya kita hanya menemukan ikan bandeng. Lalu, bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Kita dapat mendatangkan yang kita butuhkan dari daerah lain loh. Begitupun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar negara Indonesia. Begitupun sebaliknya. Yaitu dengan cara menggunakan layanan jasa pengiriman yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Nah, dengan melihat video ini, apa yang sudah kalian pelajari? 1. Potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya. 2. Suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. 3. Pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaan hingga generasi berikutnya. Nah, itulah dia materi pembelajaran tentang potensi kekayaan alam di daerah masing-masing. Jika kalian suka video ini, kalian wajib subscribe, like, dan komen. Dan tunggu video-video kami selanjutnya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sudah lihat ya videonya ya anak-anak ya? Nah, tadi itu membahas tentang apa anak-anak? Kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar. Dari video itu tadi ada yang membahas tentang kopi ya? Kita kan tinggal di Bondowoso. Bondowoso itu terkenal juga, bukan hanya terkenal sebagai kota tape, tapi Bondowoso juga terkenal sebagai kota Republik Kopi. Yang ada di mana ya? Ijen. Di sana kan dataran tinggi ya. Jadi kopinya itu sangat bagus, bahkan diekspor ke luar negeri. Kekayaan alam yang ada di lingkungan kita itu bergantung ke apanya tadi? Bentang alam. Kalau yang dekat dengan pegunungan, tentu kekayaan alamnya satu, kopi. Apalagi yang tinggal di pegunungan, kekayaan alamnya
Ayo apa anak-anak? Ayo kok cuma berbisik-bisik? Pernah lihat gunung? Kira-kira di sana nanam apa? Kopi. Ya, tadi sudah diulang, gobes katanya. Sekarang kita tinggal di dataran tinggi apa dataran rendah? Dataran rendah. Kalau di dataran rendah kira-kira kekayaan alamnya apa saja? Sungai. Ya. Terus apa lagi? Sawah. Kalau yang sawah itu ditanami apa? Padi. Apa lagi selain padi? Cabe, jagung. Apa lagi? Ayo apa lagi? Terus timun. Bawang. Apa lagi? Latin, mau jawab Latin? Nanam apa nak orang tuanya nak di rumah? Kates. Kates itu maksudnya pepaya anak-anak. Apa lagi Latin? Kalau dari itu kan dari tumbuhan. Kalau Bu Guru nanya dari hewan apa saja? Pelihara apa saja? Kucing, oh pelihara kucing ya. Ate pelihara apa? Kambing, ikan. Lah, sekarang Bu Guru nanya, kekayaan yang ada di lingkungan sekitar harus kita apa nak? Harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita tapi ada beberapa orang yang melakukan perbuatan tidak baik, ingin merusak kekayaan alam di lingkungan sekitar. Ada sebagian orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Salah satu contohnya, ada Bapak Budi ingin membuat seumpamanya di sini perusahaan tekstil. Lah, kemudian Bapak Budi mendirikan dekat sungai. Limbah tekstilnya itu nanti akan dibuang ke sungai atau dialirkan ke sungai. Bagaimana dampaknya nanti? Bau. Apa air sungainya menjadi apa nanti? Kotor. Menjadi sarang apa? Penyakit. Kira-kira kalau ada orang yang seperti itu bagaimana kalian? Kita cegah, Bu. Terus apa lagi? Mau diusir? Dikasih apa? Dikasih apa? Jangan langsung, ayo kamu pulang. Dikasih peringatan, dikasih tahu supaya tidak apa Nana? Mengulangi perbuatannya lagi. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar kita akan rusak. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nih, contoh yang lain yang sering digunakan sama orang sini tapi tanpa kita sadari. Satu, membuang pempes atau membuang sampah di sungai. Adakah yang masih membuang sampah di sungai? Adiknya yang masih pakai pempes? Masih ada? Ada, katanya Vina ada. Kalau yang sudah tidak membuang sampah atau pempes di sungai, berarti itu sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kekayaan alam. Kalau yang masih membuang sampah di sungai, tolong dikasih tahu. Nah, di sini nih Bu Guru punya gambar. Coba dilihat gambarnya Bu Guru anak-anak. Ini
Vina, Andre, Nurul. Itu tanpa kita sadari pasti ada orang yang seperti ini. Ada loh ya? Pasti ada. Kadang tetangga kalian punya sapi, kadang sapinya mandi di sungai. Orangnya mandi di sungai, nyuci baju di sungai. Kadang ada yang masih nyuci beras di sungai. Ini gimana? Nah, berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Nah, di sini sama Bu Guru akan dibuat kelompok. Kelompok 1 yang sebelah sini, ini kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu Andre, Ubay, sama Safina. Kelompok 2-nya Dava sama Nurul. Kelompok 3 Latif dengan Adit. Ini dari gambar ini ada soalnya. Nah, kamu nanti kerjakan. Yang namanya kelompok harus dikerjakan bersama-sama. Nah, ini Bu Guru bagikan. Ditulis ya nak ya, nanti nama kelompoknya siapa saja. Nih. Sudah ada, itu dikerjakan. Lihat itu semua. Apa yang akan kalian lakukan? Ini nanya, saling bertukar pendapat. Saya akan bertempat di sungai. Tuh, sudah selesai anak-anak? Sudah. Guru ambil ya. Ya. Ini ada apa? Ini Adit. Ayo, nanti akan ada perwakilan dari kelompok ya anak-anak ya. Coba dari kelompoknya Andre. Ada di antara kalian yang bertiga untuk membaca hasil pekerjaan kalian. Ayo Andre ke depan, di sini dekat Bu Guru. Apa yang akan kalian lakukan apabila melihat hal tersebut seperti di gambar? Saya akan mencegahnya membuang sampah di sungai dan saya akan memberi peringatan kepadanya. Nomor 2, jelaskan dampak yang ditimbulkan apabila membuang sampah di sungai. 1. Air akan kotor. 2. Akan menjadi sarang penyakit. 3. Air tersebar ke selokan dan akan menyebabkan banjir. 3. Bagaimana cara kalian menjaga kekayaan alam di lingkungan sekitar? 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Merawat tumbuhan dengan baik. Saya tepuk tangan buat Andre. Dari penjelasan Bu Guru dari awal sampai sekarang yang ini membahas tentang kekayaan alam. Nah, kesimpulan yang kita dapat, kekayaan alam akan tetap tersedia, akan tetap kita nikmati sampai cucu-cucu kita nanti apabila kita menjaganya, melestarikannya. Tidak apa anak-anak? Tidak merusaknya. Seandainya ada seseorang merusaknya seperti gambar yang ini, membuang sampah sembarangan. Kelompoknya Andre
baik terhadap kekayaan alam di lingkungan sekitar. Kalian sudah mampu mengenali, sudah mampu membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang salah. Yang punya Andre ini anak-anak tadi bilang seperti ini. Seandainya ada orang yang membuang sampah di sungai, katanya kelompoknya Andre, saya akan mencegahnya. Jangan sampai membuang sampah di sungai. Dan saya akan ngasih peringatan. Mbak, Bu, Kak, tolong jangan buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Sungai itu ada hewannya yang di sana kecil-kecil. Apa anak-anak? Seandainya buang sampah di sungai, kira-kira ikannya gimana? Nasib ikannya? Mati. Karena dampaknya apa? Banyak dampak kalau membuang sampah di sungai. Satu, air akan kotor. Kalau sudah kotor, sudah males mandi di sungai, sudah males mencuci di sungai, karena sudah baunya itu menyengat. Kemudian yang nomor dua, akan menjadi sarang penyakit. Kalau sudah bau, pasti jadi sarang penyakit. Kalau sudah dipaksakan mandi di sungai yang bau dan kotor, kulit kita akan apa? Gatal. Kulit kita akan alergi. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, ada dampak yang sangat besar. Di sini punya Andre dan teman-temannya, air itu akan meluap karena sampah itu akan apa? Kemana sampahnya ini? Tersumbat kan? Sampahnya tersumbat, akhirnya meluap. Apalagi kalau sudah musim hujan, nanti airnya bisa apa nak? Meluap ke atas, akan terjadi banjir. Untuk itu, sebelum terjadi, maka kita wajib mencegah. Terus bagaimana cara kalian menjaga kekayaan alam? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Bukan hanya tumbuhan saja, meskipun hewan itu dijaga dan dirawat. Nah, dari pertemuan kali ini, apakah dari pembelajaran ini kalian merasa senang? Sudah mengerti apa yang disampaikan di materi ini, anak-anak? Nah, sekarang kan sudah musim hujan. Bu Linda minta tolong jaga kesehatan. Kalau kalian sehat, tentunya pasti datang ke sekolah untuk belajar. Ayo, sebagai ketua kelas, sekarang pembelajaran Bu Linda akhirin. Tolong untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ayo teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Yanti? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, Bu Alisa bagaimana kabarnya? alhamdulillah luar biasa sehat juga Bu. Semoga selalu diberikan nikmat sehat ya Bu. Amin, 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 amin. Baik Bu Linda, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Linda. Jadi saya sudah melihat pembelajaran Bu Linda di kelas, terus juga tadi anak-anak juga dipindah ke perpustakaan, Iya. Nah, saya akan melakukan percakapan pasca observasi, nggih Bu. Setelah kita melalui pra observasi, terus observasi, sekarang ada pasca observasi untuk tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran Bu Linda di kelas Bu Linda, begitu. Baik Bu Linda, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah terlaksana tadi? Alhamdulillah cukup senang dan sangat membantu saya pada saat pembelajaran di dalam kelas. Oke. Mungkin bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas yang sudah Ibu sampaikan? Baik, dengan metode yang saya gunakan, siswa lebih aktif dan antusias pada saat pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian hasil belajar siswa lebih meningkat. Dan yang ketiga, siswa lebih percaya diri mengungkapkan pendapatnya, saling bertukar pikiran dengan temannya, kemudian juga berani untuk presentasi ke depan kelas, maksudnya guru dan yang lain mendengarkan, kemudian ngasih komentar tentunya untuk menambah penjelasan masing-masing temannya. Cukup itu. Iya, iya, Bu. Jadi tadi hasil belajar lebih meningkat, terus juga dengan metode yang akan Bu Linda yang sudah dilakukan Bu Linda, anak-anak lebih percaya diri, begitu ya Bu ya. Oke. Menurut Bu Linda nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah menurut Bu Linda itu sudah berhasil apa belum? Menurut Bu Linda bagaimana ini? Alhamdulillah sudah berhasil, cuma tindak lanjut siswa saya di lingkungan mungkin kayak satu, kalau dari pemahaman materi di dalam kelas alhamdulillah sudah menguasai, mungkin di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarganya, itu bukti nyata bagaimana cara melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai supaya tidak merusak kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar. Bukti nyatanya mungkin itu yang perlu ditekankan. Menurut Bu Linda, pembelajaran Bu Linda sudah berhasil. Ya. Tapi boleh saya menyampaikan pendapat saya ketika melakukan observasi? Ya, saya tadi waktu Bu Linda melakukan pembelajaran tadi itu sebenarnya ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu. Menurut Bu Linda bagaimana? Iya, karena murid saya kebetulan ada yang ABK. Kemudian ada yang memang kenapa ya, dia ada kendala, kadang suka ganggu temannya gitu. Kemudian kadang ada yang ketika Bu Guru menjelaskan masih saja sibuk, entah pandangan keluar, pandangan kemana-mana, itu yang masih jadi PR buat saya. Jadi anak-anak tidak fokus ya, Tidak Bu, ya? fokus. Menurut Bu Linda, kenapa anak-anak itu tidak fokus dalam pembelajaran Bu Linda dan mengapa ada siswa yang masih suka mengganggu temannya? Menurut Bu Linda itu kenapa? Yang pertama mungkin cari perhatian mungkin ya. Oke. Terus ya
kayak saya seharusnya lebih memperhatikan bagaimana maunya murid. Kemudian dari lingkungan keluarga bisa seperti itu. Ini kan memang ada yang ABK kebetulan, jadi butuh tenaga ekstra seperti itu. Tapi ya saya berusaha mencoba bagaimana caranya meskipun tidak sepenuhnya harus memenuhi kebutuhan dia, paling tidak saya berusaha memahami karakter dia, terus pengennya mereka apa, karena anak ini memang butuh bimbingan khusus bagi saya. Luar biasa sekali. Iya, ada beberapa kasus itu pernah tidak masuk, ternyata alasannya ini yang cukup aneh. Ketika tidak masuk terus ketemu sama saya, bilang, kenapa nak kamu tidak masuk? Saya mengembala kambing, Bu. Kambing saya tidak ada makannya, Bu, tidak ada rumputnya. Oh iya, seperti itu. Ya butuh tenaga ekstra. Iya. Ya, jadi untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi dengan Bu Linda itu, ketika bertemu dengan muridnya, terus ada tadi siswa itu tidak masuk karena alasan tertentu, gitu. Bagaimana Bu Linda mengatasi hal tersebut? Dan kebetulan saya ini anggap guru sekalian tetangga ya Ibu. Jadi saya ke rumahnya menemui ibunya. Kadang ibunya langsung bilang kalau anak ini memang ketika bangun tidur kadang langsung bilang malas ya mau sekolah. Kadang pengen ini. Ya hanya saya coba mendekati orang tuanya. Kalau orang tuanya sangat antusias, sangat mendukung. Cuma anaknya yang memang seperti itu. Akhirnya saya bagaimana caranya di lingkungan sekolah pembelajaran dibuat menyenangkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang sudah dilakukan Bu Linda itu sangat luar biasa sekali ya. Anak-anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin kedepannya anak-anak bisa lebih aktif lagi gitu. Ya, jadi juga tadi butuh perhatian mungkin ya, perhatian khusus. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan Bu Linda tadi bisa direalisasikan sehingga bisa pembelajaran Ibu lebih baik lagi ke depannya. Okay. Kira-kira kapan nih Bu Linda akan merealisasikan yang sudah Bu Linda paparkan tadi? Kapan? Insya Allah secepatnya, dan saya targetkan minggu ini saya melaksanakan itu dengan aksi nyata tentunya, karena di sini dekat dengan sungai, karena ini bukan hanya murid saya, bahkan wali muridnya kadang yang punya anak kecil buang sampah pampers ke sungai. Nah itu harus bukan hanya PR, bukan khusus siswa saja, tapi bimbingan untuk orang tuanya, karena kalau tindakan ini berlanjut pasti menimbulkan dampak yang sangat besar. Seperti itu, saya ingin lingkungan yang ada di desa tetap sejuk, arsip, bersih, sehingga air di sungai bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Seperti itu Bu Anis. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Linda dalam hal itu? Saya akan mengajak guru-guru yang lain. Jadi kalau gurunya langsung yang datang ke tempatnya, kita sudah ngasih contohnya ke anak-anak. Jadi anak-anak ikut-ikutan seperti itu. Kalau untuk wali murid lebih baik ketika nanti atau mendatangkan wali murid dikasih pemahaman, sosialisasi tentang pencegahan buang sampah di sungai, itu sangat membantu bagi saya. Apalagi peran kepala sekolah dibantu dengan teman-teman guru, itu lebih efektif seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Akan secepatnya dilakukan dalam minggu ini.
Terus juga dan mudah-mudahan kita saling bersinergi ya Bu, dengan guru-guru di sekolah, juga dengan kepala sekolah, begitu Bu. Baik Bu Linda, terima kasih sudah melakukan percakapan pasca observasi di kesempatan kali ini. Dan terima kasih atas waktunya juga sudah mau meluangkan waktu demi kedepannya kita lebih baik lagi. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih karena ini pengalaman baru bagi saya dan tentunya ini sangat bermanfaat, dan semoga di masa yang akan datang banyak program-program terbaru dari Guru Penggerak tentunya seperti itu. Dan ini termasuk pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya sendiri dan murid saya tentunya. Baik Bu Linda, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah sikap. Sekian, dan saya akan mengembalikan kepada Bu Yanti bagaimana nih Bu pendapat Bu Yanti setelah melihat observasi dan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Anissa dan apresiasi saya untuk Bu Linda yang mau menemani Bu Anissa ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE juga. Dan sangat luar biasa sekali Bu Linda ya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan saya tadi mendengar percakapan dari Bu Linda dan Bu Anissa ketika menghadapi anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya, kita tuh harus sabar dan telaten ya. Seperti kata pepatah itu, semua itu harus dilakukan dengan hati ya. Karena apapun yang kita lakukan dengan hati pasti akan kembali ke hati ya, seperti itu. Betul sekali. Baiklah Bu Anissa, pasca observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Anissa bersama Bu Linda di kelas dan sudah dilakukan barusan ini, ada masukan untuk Bu Anissa ya. Siap. Masukannya itu mungkin Bu Anissa tidak terlalu fokus pada satu cerita anak ya. Mungkin Bu Anissa bisa menanyakan keseluruhan anak-anak dalam menerima pembelajaran berdiferensiasi dan kami seperti apa, ada apa positifnya seperti itu. Terus mungkin di akhir itu harusnya melakukan refleksi pasca observasi seperti itu. Jadi menanyakan perasaan dari Bu Linda, bagaimana setelah di praobservasi ini perasaannya, apakah senang atau mungkin mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan ini seperti itu. Kalau selebihnya memang sudah sangat bagus sekali Bu Anissa dan luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anissa, karena Bu Anissa memang sudah benar-benar bergerak dan menggerakkan ya. Sekarang sudah mulai menggerakkan rekan sejawat ya yang ada di lingkungan sekolah dengan berbagi praktik baiknya tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan untuk kedepannya dan bisa bermanfaat untuk semua rekan guru yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan harapan saya kedepannya Bu Anissa, Bu Linda, dan Bapak Ibu guru yang lainnya bisa mampu bekerja sama dalam merubah ekosistem pendidikan sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan berdampak positif kepada siswa. Mungkin dari saya itu Bu Anissa, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih kepada Bu Linda ya yang sudah sangat luar biasa sekali ya menemani Bu Anissa dan sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya tadi. Baik, terima kasih atas kehadiran Bu Yanti di sini juga, dan juga saya tadi sudah diberi masukan bagaimana selayaknya saya menjadi supervisor. Iya, supervisor. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya atas masukan-masukannya. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi untuk menjadi supervisor bagi rekan guru yang lainnya. Begitu Bu. Sekian percakapan kami di terakhir di pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.